Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Wulandari dari SMK Negeri 1 Karanggayam Kebumen. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Medan. Nomor PPG saya 2015 031 56994. Nomor uji saya 2023 420078. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah PKKR dengan nanti sistem kelistrikan tambahan dengan submaterinya sistem penerangan dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode yang saya pakai nanti adalah praktikum dan diskusi kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kalian. Semangatnya luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong untuk dipimpin berdoa dulu, Mas Rivaldi. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bermanfaat untuk kita bersama. Saya juga, termasuk kalian juga. Oke. Sebelum mulai, tolong silakan merasa sudah siap belum? Dilihat kerapihan bajumu, kemudian tasmu, nanti silakan disimpan di laci, boleh. Sediakan aja alat tulismu yang nanti untuk kita belajar, gitu ya. Oke. Sambil saya absen ya. Oke, saya absen untuk hari ini, berarti hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Mas Hasto, Mas Johan, Mas Rivaldi, Mas Adi Sukirno, ada yang belum saya panggil? Oh ya, Mas Aril ya. Oh ya, kelewatan Mas Aril, maaf ya. Ya, hari ini tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini tanggal 15 Agustus, seperti biasa, kita akan belajar tentang materi dari mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, untuk yang hari ini, khusus hari ini, kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Masih ingat untuk materi yang kemarin? Ya, Mas, silakan. Tentang komponen-komponen kelistrikan. Ya, tentang komponen-komponen kelistrikan. Ada yang masih ingat kemarin yang komponen-komponen itu apa saja? Ya, Mas Hasto. Baterai, fuse, kunci kontak, kunci beling, flasher, terus saklar. Oke. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah apa? Sistem penerangan. Nah, sudah lihat semua ya apa yang ada di depan? Iya. Pernahkah kalian menjumpai sebuah mobil ketika lampunya dinyalakan, ternyata lampunya itu nyalanya redup atau bahkan tidak menyala di salah satu lampunya? Ada yang pernah menjumpai itu atau pernah mengalami sendiri? Ada? Atau pernah melihat nih kondisinya seperti ini nih? Nih, ini kan menyala redup salah satunya ya? Oke. Terus ini malah tidak menyala salah satunya. Tentang penerangan-penerangan yang ada di kendaraan. Berarti kalau kita bicara penerangan, ini ada apa aja? Lampu, kepala atau lampu utama ya, berarti jarak jauh, jarak dekat. Kemudian ada lampu apa lagi? Lampu riting atau lampu tanda belok atau lampu sen. Lampu kota, fungsinya
untuk mengetahui seberapa besar atau lebar dari kendaraan kita. Ya, jadi hari ini yang akan kita pelajari ini sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan khususnya tentang pemeriksaan komponen penerangan kendaraan. Berarti nanti yang akan kalian pelajari adalah tentang sistem penerangan di kendaraan yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, nanti yang akan saya pakai itu modelnya based learning, based problem learning. Jadi kalian nanti akan saya ajak untuk memecahkan atau mendiagnosis satu rangkaian. Itu nanti didiagnosis apakah ada kerusakan. Ketika ada kerusakan ya nanti didiagnosis. Berarti dicari itu masalahnya. Masalahnya di mana nih? Misal lampunya tidak menyala, berarti harus diurutkan dari mana? Dari baterainya, sumber arusnya. Kemudian berikutnya. Nah, ada bedanya ya? Oke. Gambar 3. Nah. Kemudian gambaran terakhir nih. Nah, beda semua ya. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini. Apa yang kalian temui dalam tayangan tadi? Ini yang akan kalian kerjakan nanti. Kalian diskusikan dalam kelompok. Mencari nanti kalau relay berarti terminal 30-nya, terminal 86-nya, 87, 85. Itu bagaimana, kemudian harus ada hubungan yang mana, berarti harus ada kointunitasnya yang mana. Nah, dua kelompok nanti ngecek komponen secara manual dulu, nanti setelah 40 menitan baru bertukar. Kelompok yang tadi di komponen, tukar ke stand, stand tukar ke komponen. Nanti begitu ya, untuk menjawab apakah tayangan yang tadi ini memang normal atau tidak. Kalau kita buat kelompok, saya akan buat kelompok dulu untuk kalian. Jadi nanti kita bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagi dulu ya kelompoknya. Kelompok pertama dari Mas Agil, Mas Nasrul, Mas Boni, Mas Rian, Mas Aril. Yang terakhir berarti menjadi kelompok 4. Mbak Suci, kemudian Mas Umzan, Mas Anif, Mas Rizky Amalia, Mas Adi Sukirno. Bisa saya bagikan ya untuk LKPD yang harus kalian kerjakan. Mas Agil bisa mewakili kelompoknya untuk LKPD-nya yang harus kalian kerjakan nanti. Yang terakhir Mbak Suci. Oke. Kita persiapkan diri kita lagi untuk mempersiapkan kesiapannya kalian untuk praktek, baik dari alat dan bahannya. Nanti kita ketemu di bengkel, gitu ya? Kita ketemu lagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkumpul tepat waktu di bengkel kita. Nanti kita akan mulai untuk praktek. Untuk mengawali praktek hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi keselamatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. SMK. Nanti ini untuk stand yang hitam. Itu kelompok 1, stand kelistrikan hitam. Kemudian untuk yang kelompok 4 nanti Mbak Suci, Mas Umzan, Mas Anif, Mas Rizky, kemudian Mas Adi Sukirno. Ada yang belum saya sebut? Sudah semua ya? Nah, bisakah sekarang untuk mengelompokkan diri karena nanti saya akan jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Yuk, silakan mengelompokkan diri. Untuk LKPD-nya,
Untuk yang kelompok 1, 2 dulu. Oke. Lihat halaman terakhir sendiri. Kelompok 1, 2 yang dapat stand. Berarti nanti kalian panduannya adalah ini, diagramnya. Yang kalian akan lakukan nanti untuk mendiagnosis apakah nanti ada kerusakan atau tidak, apakah perlu ada perbaikan atau tidak, maka kalian harus merangkai dari 3 lampu, lampu utama, hazard rating, dan lampu kota. Gitu ya. Berarti kalau nanti ada masalah, nanti silakan dianalisa mulai dari sumber arusnya sampai misal tujuannya arus itu ke lampu kota, berarti berakhir di lampu kota. Kemudian untuk yang job pertama kelompok 3 dan 4, tadi kan untuk komponen ya, pemeriksaan komponen. Boleh dilihat pada LKPD halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, halaman ke-6. Ini halamannya, yang ini. Sudah dilihat semua? Oke. Di halaman itu nanti kalian sudah diberikan langkah kerjanya, apa yang harus kalian lakukan. Kemudian ada di situ hasil dari pemeriksaan di setiap komponen yang kalian periksa nanti. Gitu ya. Di situ adakah hubungan di antara misal terminal T dan EL? Berarti kalau hasilnya ada atau tidak silakan ditulis ada, misal kalau ada. Kalau tidak, tidak. Kemudian kesimpulannya berarti kalau ada, kalau seharusnya ada, terus hasilnya ada, berarti kesimpulannya baik atau tidak? Baik ya. Ini. Yang ini kelompok berapa? 2. Oh ya, kabelnya di atas aja, nggak apa-apa. Nah, ayo tadi kan sudah diingatkan. Keselamatan kerjanya, tutupnya. Sambil dicek setiap komponennya. Cek baterainya dulu. Cek baterainya dulu 12 atau tidak. Ya, dibagi satu-satu setiap kelompok. Bagi satu-satu setiap kelompok. Kabel. Permisi. Berarti kurang teliti. Ya, panduan diagramnya dipakai ya. Dilihat ya. Yuk, dikembalikan karena waktunya sudah selesai. Kembalikan alat dan bahannya ke tempat semula. Ya, terima kasih semangatnya untuk praktek hari ini. Kalian tadi sudah mendiagnosa, menganalisa. Ternyata tadi juga ada beberapa trouble, ya, baik yang di stand maupun pada yang di komponen, gitu ya. Terus nanti untuk kalian mendiskusikan hasil diagnosa dan analisa kalian di ruang bengkel ini yang tadi sudah lakukan, kita kembali ke ruang teori. Masih semangat anak-anak? Masih. Nah, terima kasih. Nah, tadi ketika kita di ruang praktikum atau di ruang bengkel, kita sudah mencoba untuk belajar mendiagnosa dari yang kita pelajari hari ini, sistem penerangan. Diskusi tentang ini tadi, yang hasil dari kalian praktekkan di sana,
Nanti silakan secara berkelompok mengelompokkan diri, gitu ya, mengelompokkan diri sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, silakan mulai didiskusikan apa yang tadi kalian sudah diagnosa, analisa di bengkel tadi. Oke, yuk mulai. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan. Ada kendala apa? Di ininya. Di apa? Relay. Relaynya kenapa? Ada beberapa yang enggak itu ngalirin. Jadi pas setelah 86 nyambung ke 30, 85 enggak ini nerusin arus. Nggak meneruskan arus yang masuk. Iya. Ternyata? Di stand Hah? kurang kencang. Apanya? Bautnya kurang kencang. Oh, terminalnya gitu ya. Terminalnya kurang kencang. Relaynya kenapa? Tidak ada kontinuitas. Dari setiap terminalnya. Iya. Oke. Harusnya Harusnya ada. dari 85 ke 86 harusnya ada? Harusnya ada ya? Ada. Oke. Komponen yang rusak kita ganti pakai yang baru atau yang lain. Tapi kalau memperbaiki komponen itu masih sama. Gitu ya. Masih sama. Gitu. Masih sama cuma misal nih ya, kayak tadi di kelompok berapa? 3 ya. Ini kan hanya kabelnya yang lepas. Tidak perlu diganti, berarti itu memperbaiki karena barangnya masih sama, hanya menyambungkan kembali biar ada hubungan, biar arusnya nanti akan masuk ke situ, gitu ya. Tapi kalau sudah fuse-nya, misal nih kayak kelompok 1, kelompok berapa? 2, fuse-nya yang putus ya. Nah, berarti kan itu nggak bisa diperbaiki. Berarti ganti karena barangnya lain. Nah, ini perbedaan mengganti dan perbaiki. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai? Sudah. Berarti sudah selesai semua? Kalau sudah boleh, yuk kembali ke tempat semula. Berarti sekarang saya ingin tahu nih hasil kalian tadi dari kita mendiagnosa dengan kalian praktek di ruang bengkel, kemudian kalian diskusikan nih hasil diagnosa kalian, kemudian analisa kalian, terus di sana ada trouble atau tidak gitu kan. Setiap kelompok saya belum tahu nantinya hasilnya bagaimana. Jadi saya minta nanti ada perwakilan di kelompoknya untuk silakan mempresentasikan di depan gitu ya. Di depan membawa hasil LKP demo yang sudah kalian diskusikan tadi, hasilnya bagaimana. Perwakilan saja tidak apa-apa. Untuk kelompok 1 misal. Siap ya kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 perwakilannya. Yuk. Kelompok 1 berarti stand 1 ya? Oke, stand 1 trainer rangkaian. Yuk, Mas Nasrul. Ya. Oke, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok kami merangkai kelistrikan pada stand, terdapat masalah pada relay saat terminal 86 relay dialiri listrik menuju terminal 30 relay. Terminal 85 tidak terhubung listrik dikarenakan baut pada terminal 85 di stand kendor. Solusi untuk memperbaiki dengan mengencangkan baut pada terminal di stand tersebut. Oke. Berarti tadi ketika kalian kelompok 1 ya, kelompoknya Mas Nasrul ini melakukan diagnosa, kemudian kok ini lampu tidak menyala gitu ya, awalnya begitu. Terus dianalisa ya, di kelompoknya. Analisanya berarti mulai dari sumber arusnya ya? Ya, dari sumber arus. Ya, sumber arus terus ketemunya di relay. Setelah relay diperbaiki, tadi diperbaiki ya? Ya. Setelah relay diperbaiki, apakah masih belum nyala atau sudah nyala? Sudah menyala. Oh, sudah menyala. Berarti tepat ya? Ya. Tepat ya teman-temannya semuanya ya. Karena
analisanya berarti rusaknya di situ ketika diperbaiki nih, tidak mengganti ya. Ya, Diperbaiki, ini lampunya sudah menyala dan arusnya sudah benar ya, tidak terjadi konsletingan, tidak buat jin ya. Ya, kalau buat jin nanti sudah besarnya jinnya asap yang keluar, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih. Aplaus untuk kelompoknya Mas Nasrul. Ya, silakan boleh duduk. Oke, berikutnya saya pengen contoh untuk yang di komponen nih, kelompok 3 tadi komponen. Mas Rivaldi, Naila, Mbak Naila, Mas Fakih, Mas Aditya, Mas Johan ya. Mas Rivaldi, Mbak Naila, Mas Fakih, Mas Aditya, Mas Nur Rohman. Silakan siapa yang mewakili? Kelompok 3. Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit, kelompok 3. Aduh, Mas Adit malu-malu bersebelahan dengan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 karena Sayanya siapa, Mas? Saya namanya siapa? Lupa nama sendiri ya. saya di kelompok 3 nama Aditya Ilham Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Dari hasil diskusi kelompok kami ada kabel yang putus, namun bisa dibenarkan kembali dengan cara disolder. Terus relay terminal 85 dan 86 tidak ada kontinuitas. Ya, berarti apa artinya itu? Tidak ada arus atau tidak ada hubungan. Oke. Hubungan arus listrik ya, Mas ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Ada lagi? Enggak sih, Bu. Oh, Ya, hanya selainnya itu? masih bagus. Oke. Tadi yang dicek berarti saklar kombinasi. Terus ada relay. Relay. Lampu-lampunya oke? Oke. Oke. Terus fuse-nya oke? Oke. Oke. Berarti tadi yang ketika kalian ngecek di kelompokmu yang terjadi adalah ketika ngecek di saklar kombinasi. Kemudian ada kabel yang putus. Ada. Itu kabel untuk saklar apanya? Lampu senja. Lampu senja atau lampu kota ya? Ya, Oke. Tadi perbaikan. diperbaiki. Caranya dengan di Solder. Oke. Setelah disolder dicek lagi? Masih bisa. Oke, berarti memang seperti itu ya permasalahan di situ. Terus yang berikutnya relaynya. Relaynya Sebenarnya tidak ada hubungan. tidak ada hubungan. Harusnya ada. Ya, Berarti yang dilakukan penggantian atau perbaikan? pergantian. Pergantian. Diganti. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan kelompok lain. Belum? Belum atau tidak? Tidak. Atau bingung mau tanya? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Boleh duduk kembali Mas Adit. Kita sudah tadi menyampaikan apa yang kalian diskusikan di sini ya. Nah, terima kasih sekali kalian sudah semangat dan ternyata kalian bisa melakukan itu dengan mendiagnosa, kemudian menganalisa kenapa itu bisa terjadi, dan kalau itu mau diperbaiki berarti harus diperbaiki, terus dianalisa apakah itu masih bisa dipakai atau tidak. Kalau masih bisa berarti diperbaiki, kalau tidak berarti harus ganti ya. Jadi mana-mana yang harus diperbaiki, mana-mana yang harus diganti. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau lampu kota ini fungsinya adalah gabungan dari beberapa fungsi komponennya ya. Kemudian terkait lebar dan panjang kendaraan, kalau itu lampu kota dinyalakan fungsinya adalah itu. Kenapa kita menginformasikan itu? Siapa yang diberi informasi? Pengendara lain, yang di depan maupun di belakang. Kenapa? Kalau yang di depan berarti ketika mau papasan dengan kita sudah harus kira-kira nih rempet apa enggak gitu ya.
Terus kalau di belakangnya berarti kalau mau mendahului kendaraannya kita sama, ambil posisinya kira-kira tidak menabrak mobilnya kita. Ini fungsinya dari lampu kota. Kemudian tadi sudah disimpulkan komponen-komponen pada kelistrikan untuk sistem penerangan ada fuse, kunci kontak, fusible link, lampu-lampunya, terus relay, terus ada kalau ada belok ada flasher, gitu ya. Nah, permasalahannya kalian sudah bisa tadi menganalisa. Kalau tidak nyala tanda beloknya berarti ada gangguan nih, di mana arusnya bisa. Bu, lampu ritingnya kok nggak mau kedip? Berarti flashernya bener. Terus fuse-nya kira-kira bisa ngalirkan arus nggak kalau itu putus? Tidak ya. Nah, seperti yang terjadi tadi saya lihat ada yang mau lampu kota tetapi fuse-nya mati ya, rusak, putus, maka harus diganti. Nah, ini beberapa kerusakan. Jadi ada beberapa hal yang mau diperbaiki bisa, diganti bisa. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini. Ini yang saya ajak kalian untuk belajar lebih tentang sistem penerangan. Sampai di sini sudah paham semuanya? Kok suaranya sedikit? Paham belum? Insya Allah paham. Kalau begitu saya mau tanya nih. Ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau mau tanya. Ya, Mas. Kenapa ketika mobil di starter, Oke. aksesoris mobil mati semua, tapi ketika mesin sudah hidup, aksesoris menyala lagi? Ya, karena gini, sumber arusnya itu adalah satu, baterai. Sedangkan starter itu kan butuh aliran listrik yang besar, gitu ya. Nah, di motor starter itu, ketika di starterkan, motor starter sifatnya bagaimana? Sementara ya bekerjanya. Jadi ketika engine sudah menyala, motor starternya kan sudah tidak bekerja. Ketika seperti itu, arus itu butuh arus yang besar. Jadi semua diputus dulu untuk sumber arusnya mengalirkan hanya arus ke motor starternya. Makanya itu mati dulu aksesoris yang lain. Ada audio video, kemudian indikator-indikator yang di ruang panel itu ya. Nah, itu mati sementara. Tetapi ketika engine sudah nyala, karena arus yang ke motor starter sudah diputus, sudah berhenti, maka dikembalikan lagi nih arusnya. Gitu. Itu alasannya. Ada pertanyaan lagi? Bu, Mas Ariel? berapa jauh sinar lampu, jarak dekat dan jarak jauh? Oh ya. Nah, berarti tadi yang ini harusnya jadi pertanyaan kelompok ke-1 dan kedua ya. Ya, karena mereka yang merangkai di sistem trainer tadi kan, sistem penerangan. Kurang dicek tadi ya. Ya. Nah, itu bisa sebenarnya kita ukur. Tapi ukuran kurang lebih lah ya. Kurang lebih itu kalau jarak dekat itu sekitar 40 meter. Sedangkan untuk jarak jauh ini 100 meter. Kenapa 100 meter? Karena kecepatan kendaraan itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kamu kecepatannya di atas 100, kamu pakai yang jarak dekat, nanti ketika ada hewan di depan itu nggak kelihatan. Sama halnya ketika kalian dengar itu di tol-tol yang baru, tol Cipali dulu, ya, karena itu tol lapang jalannya, kita pakai kecepatan tinggi, nggak ada halangan, ternyata di depan itu masih ada hewan buas, maaf ya, babi hutan, tabraklah itu. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Ya. Oke, berarti saya coba untuk kalian menganalisa hari ini nih. Kalau sudah paham, di sini ada pertanyaan nih. Saya coba nih pertanyaan. Bima sedang merangkai kelistrikan sistem lampu tanda belok bersama teman-temannya. Ya, anggaplah saja seperti yang kalian lakukan tadi ya. Tetapi ini dia khusus merangkai lampu tanda belok. Kemudian seluruh kabel kelistrikan sistem lampu tanda belok sudah dirangkai. Dia menyalakan saklar lampu tanda belok. Ternyata ketika dicoba, lampu tanda belok depan dan belakang menyala.
tetapi tidak berkedip. Berarti nyala terus. Harusnya kalau tanda belok berkedip ya. Nah, berarti kemungkinan di sini permasalahannya di mana? Oke. Ya, flasher. Flasher itu fungsinya untuk apa? Yuk. Flasher karena komponen flasher lah yang membuat tanda belok dapat berkedip dengan interval tertentu untuk kedipannya. Iya. Jadi komponen yang ada di rangkaian penerangan untuk tanda belok, flasher lah yang bekerja untuk membuat kedipan di lampu tanda belok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih hari ini pembelajaran kita sungguh sangat menarik buat saya. Kalau kalian semangat semuanya dari awal sampai akhir. Gitu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk minggu depan jangan lupa silakan kalian cari referensi dulu untuk bahan kalian belajar. Karena minggu depan kita akan membahas seperti yang saya tanyakan di depan, sistem pengisian. Jadi mobil itu juga baterainya perlu diisi, gitu ya. Seperti kamu kan kalau lemes berarti harus diisi. Nah, sama baterai juga begitu, ada masanya. Silakan cari referensinya dulu, boleh dari YouTube, boleh dari materi-materi yang lain, boleh dari kamu baca buku. Jadi begitu, siapkan untuk besok sehingga kita akan belajar lagi bersama. Gitu ya. Hari ini ada pertanyaan? Belum? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan boleh dirapihkan. Alhamdulillah. Bisa beristirahat ya, dari tadi belum istirahat. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa semoga nanti ilmunya yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Nanti juga setelahnya kalian bisa pulang ke rumah dengan selamat, kita bisa bertemu lagi besok dalam keadaan sehat. Tuh, dan siap mengikuti pembelajaran yang lainnya lagi. Gitu ya. Mas Rivaldi, boleh tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa? Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama.